Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Edo yang sudah membacakan tentang adab undangan. Yang pertama adabnya adalah bahwa tidak boleh kita membedakan antara yang mengundang ini baik orang miskin maupun orang kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama ini sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua, ini yang dibahas tadi adalah tidak boleh alasan jauh, musafahah. Nah, tidak boleh alasan jauh, kita tidak mendatangi kecuali di luar kemampuan ya. Kalau terlalu jauh tentu tidak ya. Nah, ukurannya lebih pantas kita muliakan orang yang hidup daripada orang yang sudah mati. Kalau menziarahi orang sakit umpamanya bandingannya 1 mil, menziarah orang meninggal 2 mil, ya kan? Mengunjungi undangan 3 mil, berjalan 3 mil. Kalau kemudian silaturahim kepada saudara kita 4 mil. Berarti berziarah kepada saudara silaturahim dengan memenuhi undangan ini adalah lebih utama daripada mengiring orang yang mati ya, yang sudah meninggal. Karena konsepnya adalah lebih dimuliakan orang yang masih hidup daripada maka tidak boleh alasan musafahah, alasan jarak yang jauh untuk memenuhi undangan ini. Bawanya Umbai namanya ya, Kulim bawanya undang. Kemudian yang ketiga yang dibahas tadi, tidak boleh alasan puasa. Karena kita berpuasa tidak mau memenuhi undangan. Tidak boleh alasan puasa. Yang puasa sunat maksudnya. Bahkan kita dianjurkan untuk berbuka, iftar. Ya, iftar ya, berbuka. Kan untuk tujuan berbuka ini untuk idkhalus surur, memasukkan kesenangan di dalam hati saudara kita yang meninggal. Walaupun pada hakikatnya dia tidak senang ya, tapi kita memperlihatkan zahirnya, batinnya kita tidak tahu. Jadi dianjurkan kita berpuasa. Kalau ada sebuah majelis makanan, kita sedang berpuasa, kita dianjurkan untuk berbuka, ya. Karena afdalul hasanat, ya, ikramul julasa. Sebaik-baik kebaikan adalah memuliakan para majelis, ya, para majelis. Bil iftar, dengan berbuka. Ada majelis di situ makan, ya kan? Makan orang di situ. Ada yang berpuasa. Sedangkan kita sedang puasa sunat, ya kan? Itu lebih baik kita berbuka di situ untuk sama-sama bahagia, sama-sama menyenangkan, ya kan? Sama-sama makan. Itu merupakan fal iftaru ibadah bihazimnya. Maka sebenarnya di situ berbuka itu merupakan sebuah ibadah di situ. Kalau niat kita untuk membahagiakan orang-orang, ya kan? Kalau kita hanya dan kebaikannya ya itu sebagai kebaikan akhlak kita, ya kan? Orang semuanya berbuka,
makan, sedang makan. Kita datang sedang puasa. Puasa sunat maksudnya. Dianjurkan kita di situ untuk berbuka sama-sama makan. Itulah akhlak yang baik. Karena puasa itu kan ibadah fardhi kita. Ini ibadah individu kita. Sedangkan makan bersama dari itu adalah menyenangkan. Ya kan? Ini termasuk pahalanya fauqa bisaum, di atas pahala puasa itu. Jadi jangan dianggap lebih besar pahala kita berpuasa daripada makan bersama tadi. Lebih besar pahalanya makan bersama itu daripada puasa. Ya, banyak orang yang memilih puasa nih seperti ini. Ini yang akan dimakan kambing, ya, ayam mau dimakan, ya kan? Ikan-ikan banyak mau dimakan. Orang berkecamuk, makan. Berkecamuk apa? Berkecamuk makan. Ya kan, banyak tangan di situ. Ya. Banyak makanan. Kita puasa. Ya. Kalau hanya puasa Senin Kamis, berbukalah. Ibadah. Ya, ibadah. Husnul khuluq. Akhlak yang baik seperti itu. Fasawabuhu fauqas sawabis saum. Maka pahalanya lebih tinggi berbuka itu daripada puasa. Ya, jangan alasan berpuasa kita tidak undang. Yang keempat adalah ya, kalau di undangan itu terasa nanti bahwa makanan yang akan disuguhkan itu makanan haram atau syubhat, itu tak boleh dikunjungi. Boleh dikunjungi. Nah, itu yang keempat. Sudah tahu kita korupsi kerjanya itu, mencuri kerjanya yang undang dong. Nah, rasa-rasanya itu tak halal untuk makanan yang haram. Jangan dikunjungi. Jangan dikunjungi. Ya. Kemudian kita tidak, yang kelima ya, tidak boleh kita mengunjungi undangan itu hanya sekedar untuk memenuhi syahwat. Ya. Hanya sekedar untuk makan itu saja niat kita. Bukan sekedar itu, tanpa menyenangkan saudara kita, tanpa niat ibadah. Nah, sebagai anjuran dari agama kita, tanpa niat amal agama, hanya untuk mengenyangkan perut saja niat kita. Nah, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh hanya qada syahwatil batin, menunaikan syahwat perut saja, itu tidak boleh, ya. Bahkan seharusnya dia harus membaguskan niatnya untuk mengunjungi undangan itu, niatnya harus niat amal untuk akhirat, ya, sebagai amal agama, itu niatnya. Ada orang yang hanya niatnya untuk makan saja, mengenyangkan saja, itu tidak boleh. Kan itu aja niat. Tetapi amal agama, idkhalus surur fi qalbi akhi, ya, memasukkan kegembiraan, kesenangan dalam hati saudaranya. Nah, itu niatnya. Untuk silaturahim niatnya, ya, niat pahala, amal akhirat, amal agama, itu niatnya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, ini yang pertama adalah tidak membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Yang kedua tadi, tidak boleh alasan jauh, musafahah,
baik itu 1 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil. 1 mil itu berapa ya? Cari di Google-nya. 1 mil berapa kilo ya? Tapi lebih mengutamakan menghargai orang yang masih hidup daripada orang yang mati. Ya. Nah, mengiringi jenazah dibandingkan memenuhi undangan lebih utama memenuhi undangan daripada mengiringi jenazah. Lebih utama memenuhi undangan daripada mentakziah orang sakit. Ya kan? Takziah orang sakit tadi bandingannya hanya 1 mil. Mengiringi jenazah nanti bandingannya hanya 2 mil. Tapi memenuhi undangan 3 mil, ya kan? Ini kira-kira kan keutamaannya ya. Yang ketiga tadi apa? Tidak ada alasan puasa sunat. Ya, tidak ada alasan karena saya berpuasa sunat. Ini soim saya puasa, tidak oleh alasan itu. Ya kan? Bahkan tadi berpahala kita menghafalkan ibadah, jadi ibadah dia berbuka. Kemudian yang keempat, Iman. Tidak boleh memenuhi undangan hanya apabila di situ disuguhkan makanan haram atau subhat. Tahu kita itu mencuri kerjanya, jangan dikunjungi itu. Dia membuat pesta anaknya itu dari hasil haram, ya kan? Tahu kita dia korupsi untuk pesta anaknya, jangan kunjungi. Karena nanti masuk benda subhat, barang-barang subhat dalam perut atau haram. Yang terakhir yang kelima, tidak boleh memenuhi undangan itu hanya sekedar memenuhi syahwat. ya, untuk kodok sahwatil batin, untuk makan aja tanpa niat amal akhirat. Demikian uraian tadi yang dibaca hanya dua poin ya, 2 dan 3. Tapi nanti supaya lebih detail baca nanti 4 dan 5. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.